Gimana kabarnya Bapak Ibu guru di sini? Alhamdulillah sehat. Ya, sehat, baik ya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara diseminasi dari tugas guru penggerak, yaitu budaya positif. Itu gitu. Nah, sebelum kita memasuki materi, saya ada ice breaking dulu sebentar biar hati kita menjadi senang, menjadi positif sesuai dengan tema kita hari ini adalah disiplin positif. Habis ini oke? Siap semuanya Bapak Ibu? Nah, nanti kita akan senyum selama 30 detik. Kenapa kita senyum selama 30 detik? Ketika kita senyum, otomatis katanya nanti aura-aura kebahagiaan dari dalam diri kita akan terpancar keluar. Oke. Sebelum kita senyum, saya minta tolong untuk Bapak Ibu guru untuk berlatih pernapasan sedikit. Nanti kita menghirup nafas secara tenang, kemudian mengeluarkannya secara pelan-pelan. Mengeluarkannya tetap lewat hidung, jangan lewat yang lain. Gitu ya. Oke, bisa dimulai. Yuk kita coba bernapas 2 kali aja. Kita hirup bersama-sama. Kemudian kita lepaskan. Kita hidup lagi bersama-sama. Dan sedikit. Nah, kemudian kita lepaskan bersama-sama. Kata psikolog itu bisa membuat masalah-masalah yang ada dalam diri kita keluar melalui pernapasan kita. Udah, selanjutnya kita akan senyum dulu selama 30 detik. Siap Bapak Ibu? Senyum. Senyumlah untuk semua orang. Gitu ya. Nah, kita mulai dari sekarang. Senyum Bapak Ibu guru selama 30 detik. Senyum dan ketawa beda ya? Beda. Kalau ketawa ada suaranya. Kalau senyum kan terlihat lebih cantik dan 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Terima kasih. Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Nah, sebelum saya mulai ke materi saya, biasanya kalau kita lagi lokakarya itu ada yang namanya SPT lagi ya, ada yang namanya tepuk-tepuk. Biar apa? Biar diri kita semangat. Siapa tahu nanti kalau Bapak Ibu guru mengajar di kelas, anaknya suntuk, kita bisa beri SPT secara berkala seperti itu. Jadi SPT-nya kayak gini. Ini saya mendapatkan dari Bapak Ibu guru SD, dari teman-teman lokakarya. Biasanya kalau Bapak Ibu guru SD itu SPT-nya banyak. SPT-nya banyak berupa tepukan. Jadi tepukannya gini, tepuk semangat. Jadi contohnya semangat, semangat. Berarti ya Bapak Ibu ya. Coba kita ikuti 1 kali aja. Semangat, semangat. Silakan ambil dimakan aja. Nah, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, kira-kira kalau Bapak Ibu di sini sedang mengajar di dalam kelas, kemudian ada anak yang melakukan kesalahan dan Bapak Ibu memberi hukuman, kira-kira hukuman yang diberikan Bapak Ibu guru itu bisa mendisiplinkan anak apa tidak? Kira-kira bisa mendisiplinkan anak apa tidak? Kira-kira Ibu Tias kalau menghukum anak, memarahi anak, kira-kira anaknya disiplin apa tidak? Bisa. Kira-kira kalau Bu Fitri anaknya bisa jadi disiplin, apa lain kali mengulangi lagi? Kadang iya, kadang tidak. Kemudian, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak? Misal, anaknya lesu semua ini kalau kita ngajar, kemudian kita kasih hadiah, yang bisa jawab akan dapat coklat Silver Queen. Misal gitu ya. Terus anaknya pada jawab saya.
Nah, kira-kira kalau dikasih penghargaan bisa meningkatkan motivasi anak apa tidak? Bisa apa tidak? Sakit deh, biasanya deh. Tapi yang jadi pertanyaan lagi, apakah anak untuk meningkatkan motivasinya butuh penghargaan atau butuh dukungan? Nah, dalam modul ini nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, sebelum itu ini ada sedikit pepatah dari Ki Hajar Dewantara, apa itu merdeka? Biar kita sering dengar kurikulum merdeka, merdeka belajar dan lain-lain. Apa sih merdeka itu? Merdeka itu artinya tidak hanya lepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Contoh saja kalau anak kecil itu lepas dari perintah, pengennya lepas dari perintah, tapi kan anak kecil itu tidak bisa memerintah diri sendiri. Sama kayak kita ketika kita terlepas dari perintah negara Belanda, kemudian kita bisa memerintah negara kita sendiri, itu namanya merdeka. Dan dalam hal ini nanti kita berusaha untuk memerdekakan dalam hal pendidikan. Nah, untuk pembelajaran kali ini nanti kita akan bahas yang namanya budaya positif di sekolah, di mana budaya ini nanti ada beberapa konsep seperti paradigma stimulus, teori kontrol, 3 perilaku, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi yang pertama kali kita akan bahas yaitu tentang cara pikir kita, di mana pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang menggunakan prinsip diferensiasi atau prinsip perbedaan atau prinsip yang kita ketika memandang siswa itu mempunyai kemampuan dan kelebihan masing-masing, sehingga ketika kita melakukan pembelajaran diharapkan kita juga melakukan pembelajaran yang berbeda-beda. Contoh, ada anak misal namanya Samsul, dia itu suka nulis, suka gambar, tapi kalau disuruh mengarang tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita memberi soal, tapi nanti hasilnya itu lewat gambar. Jadi dia menjelaskannya itu lewat gambar, bukan lewat tulisan. Karena apa? Karena dia jagonya di gambar, bukan di tulisan. Contoh sedikit diferensiasi. Nah, kemudian pembelajaran dengan paradigma baru itu ada salah satu contohnya. Contohnya seperti gambar di samping saya ini. Ini gambar apa? Kepala tangan ya. Kepala tangan. Contoh aja kita mengepal tangan. Ketika kita punya rahasia dimasukkan ke kepala tangan, rahasia misal nih Mas Trisna, misal kalau tidur ternyata giler, itu kan rahasia yang tidak boleh orang tahu. Rahasia itu dimasukkan ke kepala tangan. Ada orang yang mau buka, kira-kira Bapak Ibu guru mau membukanya atau tidak? Karena ini rahasia, kira-kira mau membukanya atau tidak? Tidak ya. Nah, kepala tangan ini menunjukkan kontrol dari seseorang, di mana ketika orang itu tidak mau, apapun yang kita lakukan itu tidak akan masuk ke orang tersebut. Ini namanya pandangan kontrol. Jadi yang mengontrol itu siapa? Yang mengontrol adalah diri sendiri. Walaupun saya memaksa, buka Mas, buka kepala tangannya, pasti kalau orang tersebut tidak mau ya nggak akan terbuka. Jadi sama kayak murid kita. Ketika murid kita tidak mau menerima pembelajaran dari kita, dari hatinya, itu walaupun kita ngoceh sejam, ngoceh 2 jam, dikasih marah, dikasih silver queen, dia nggak akan mau, karena dari dalam diri kita nggak mau. Itu kontrol. Jadi contoh dari perbedaan stimulus respon dan teori kontrol adalah ternyata Bapak Ibu, kebutuhan kita itu berbeda, kebutuhan murid juga berbeda. Terkadang kita sering menganggap bahwa kebutuhan murid itu sama. Kita menganggap murid itu butuh teori ini, murid itu butuh kita ceramah. Padahal kadang murid itu butuhnya praktek, murid itu butuhnya belajar di luar kelas dan lain-lain. Dan yang lebih susah lagi sebenarnya sebagai kita sebagai guru adalah kebutuhan murid itu banyak sekali yang kadang kita untuk memfasilitasinya agak kesusahan. Nah,
Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana kita berpikiran bahwa ketika kita jadi guru kita harus dihormati, maka murid itu harus patuh terhadap kata-kata kita. Itu adalah miskonsepsi dari teori kontrol. Kemudian ada lagi, orang dewasa seperti kita berhak memaksa murid kita yang masih kecil. Jadi kamu harus memasukkan baju, atau kamu harus mengerjakan ini, kamu harus presentasi di depan, besok bawa buku ini, bawa buku itu. Di mindset kita kan masih seperti itu, bahwa saya orang dewasa berarti kamu jadi anak kecil harus ikut. Itu salah satu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kemudian dari teori kontrol nanti diharapkan muncullah disiplin positif, di mana disiplin itu merupakan suatu pendekatan dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman dan hadiah. Nah, kemudian hukuman dan penghargaan. Kok bisa ya di sini ada tulisan dihukum oleh penghargaan? Bukannya penghargaan itu bukan sebuah hukuman? Biasanya kan gitu. Contoh kasus saja ya, misal Bu Maulida mau masuk ke kelas, kemudian anaknya disuruh baris di depan, anaknya pada rewel, nggak mau baris, malah ada yang jorok-jorokan, ada yang sabet-sabetan. Akhirnya Bu Maulida punya ide, gimana anaknya ini biar beres. Ketika anaknya beres, yang paling rapi masuk duluan, nanti dikasih tanda bintang. Ya, itu adalah penghargaannya apa, dikasih tanda bintang. Akhirnya anak-anak berlomba baris sangat rapi untuk bisa mendapatkan tanda bintang dari Bu Maulida. Tetapi efeknya apa? Ketika Bu Maulida lupa membawa tanda bintang, anak-anaknya kembali rewel, kembali saut-sautan, kembali jawil-jawilan. Itu karena apa? Karena tadi dihukum dengan penghargaan. Walaupun kelihatannya kita mengasih penghargaan, sebenarnya itu adalah hukuman. Yang dimana ketika kita menghukum adalah kan tadi motivasi eksternal. Nanti kalau hukumannya itu hilang, penghargaannya itu hilang, otomatis jiwa anaknya juga kembali lagi seperti semula. Jadi ketika hukuman dan penghargaan jadi satu, maka jangka pendeknya itu bagus, anak akan rajin, tapi jangka panjangnya anak kembali lagi. Kemudian salah satunya mematikan kreativitas. Jadi anak-anak itu malas kreatif kalau tidak diberi hadiah. Anak juga menurunkan kualitas karena mikirnya apa, ngapain saya pinter-pinter kalau tidak dapat hadiah. Intinya kalau mau berjalan itu harus ada hadiah. Dan di sini kita mengubah mindset kita bahwa hadiah itu bukan sebuah kebaikan sebenarnya, tetapi malah sebuah hukuman karena akan membuat anak didik kita ketergantungan. Nah, kemudian yang ketiga, restitusi. Tadi ada motivasi, ada hukuman, kemudian ada restitusi, di mana restitusi itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini sedikit perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi konsekuensi itu biasanya sudah kesepakatan. Misal kalau ada anak yang membuang sampah di kelas, otomatis nanti konsekuensinya anak itu menyapu kelas. Itu ya, itu namanya konsekuensi. Bedanya kalau hukuman itu berasal dari guru langsung. Misal anak membuang sampah di kelas, kamu pusat karena kamu membuang sampah di kelas. Tapi kalau anak itu membuang sampah di kelas, misal kamu harus membersihkan, itu namanya konsekuensi. Kalau restitusi ya kita mengajak ngobrol anak tersebut, kenapa membuang sampah di kelas, apa alasannya, apa yang harus kamu lakukan, itu namanya restitusi. Lebih panjang, tergantung kita lagi moodnya yang mana biasanya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau konsekuensi misal telat, ya udah karena kamu telat, kita kan udah sepakat ya, kalau telat berarti harus membersihkan kamar mandi. Silakan kamu pergi ke kamar mandi sekarang. Nah, itu namanya konsekuensi. Karena apa? Karena tadi ke kamar mandi itu sudah disepakati kita terlebih dahulu. Jadi anak nggak kaget, oh iya karena saya telat ya langsung ambil ember, misal cari ombeli, kita sapu masuk. Kalau restitusi gimana? Kalau restitusi misal kalau ada anak yang telat, apakah hal ini yang selama kamu ini inginkan? Jadi melalui pendekatan hati. Oh tidak, karena saya bla 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 bla. Oh ya
tidak, supaya kamu tidak telat lagi, biasanya kamu harus memperbaiki ini. Yaitu perbedaan hukuman konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang ada sedikit kuis, ada sedikit pertanyaan. Contoh, saya ambil Faiz terlambat masuk kelas. Biasanya sering terlambat ya. Oh, kalau Faiz jarang terlambat, tapi memang tidak masuk sekolah. Misal contoh, Faiz terlambat masuk kelas. Kira-kira dari ketiga pernyataan ini mana restitusi, mana konsekuensi, mana yang hukuman? Contoh, Faiz, kenapa kamu terlambat masuk kelas? Adakah sesuatu yang membuat kamu terlambat? Ini maksudnya apa, Bu Ibu? Restitusi, hukuman apa? Konsekuensi, restitusi ya. Restitusi. Coba kalau yang kedua. Ayo Faiz, sekarang kamu push up 10 kali. Nah, yang ketiga, karena kamu terlambat sesuai dengan kesepakatan kita bersama, sekarang kamu membersihkan kamar mandi. Udah yakin? Kalau udah yakin, jawabannya saya kunci ya. Gak ada perubahan, gak ada, saya kunci. Nah, akhirnya sampai juga, sempat bilang sedikit. Jadi jawabannya benar ya. Kalau yang nomor 1 itu namanya tindakan restitusi. Kalau yang nomor 2 namanya tindakan hukuman. Yang ketiga namanya tindakan konsekuensi. Jadi itu bedanya antara restitusi, konsekuensi dan hukuman. Peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sama berbeda. Kira-kira bedanya gimana? Kalau ada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Nah, biasanya kalau peraturan kelas itu masih ada kata kamu, kita dilarang membuang sampah sembarangan, gitu ya. Jadi banyak kata-kata negatif. Jangan ngobrol ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Jangan jawel-jawel temennya ketika pelajaran. Nah, itu namanya peraturan. Jadi masih banyak kata-kata negatif. Nah, ini adalah salah satu penerapan dari keyakinan kelas, di mana hal yang pertama kali kita lakukan yaitu membuat peraturan kelas. Jadi kira-kira peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sama atau beda? Seperti yang tadi Ibu jawab, peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Jika peraturan kelas itu biasanya masih ada kata-kata negatif, kata-kata dilarang, di mana itu bukan prinsip budaya positif. Jadi masih ada kata-kata contoh, dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian tidak boleh mencela teman. Nah, ini adalah peraturan kelas yang masih ada kata-kata negatif. Dalam membuat keyakinan kelas, yang pertama kali kita lakukan memang membuat peraturan kelas. Jadi anak-anak disuruh menulis peraturan kelas yang ingin disepakati bersama, ingin dilaksanakan bersama. Jadi anak-anak itu kayak gimana sih kelas yang kamu inginkan, atau kegiatan apa sih yang tidak kamu inginkan. Jadi dari situ nanti anak-anak akan membuat peraturan kelas. Misal contoh, dilarang membuang sampah sembarangan, tidak boleh mencela teman, tidak boleh mengobrol sendiri ketika pelajaran, kemudian tidak boleh makan di dalam kelas. Itu adalah beberapa tindakan yang mungkin anak-anak itu tidak suka atau tidak baik dilakukan di dalam kelas, sehingga masuk ke dalam peraturan kelas. Kemudian setelah membuat peraturan kelas, kita lanjut membuat yang namanya keyakinan kelas. Bedanya apa sih Bapak Bu antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Jadi kalau keyakinan kelas itu kayak lebih soft. Keyakinan kelas itu kayak lebih soft. Kata-katanya itu lebih positif dan lebih mengena di hati. Jadi beda dengan peraturan yang seolah melarang, tapi kalau keyakinan kelas itu kayak mengajak. Ya sama kayak kita itu kalau dilarang kan kadang agak sedikit tidak suka gitu ya, malah kadang sifatnya melanggar. Tapi kalau diajak kita akan rela sesuka hati. Nah, keyakinan kelas ini diharapkan kata-katanya itu merupakan nilai-nilai universal yang mengajak kepada kebaikan. Contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan.
itu kalau kita pindahkan ke keyakinan kelas, ke nilai-nilai universal itu adalah contohnya kebersihan. Jadi nanti keyakinan kelasnya kebersihan, sifatnya apa, aplikasinya apa, aplikasinya ya tidak membuang sampah sembarangan. Itu merupakan penjabaran dari keyakinan kelas berupa kebersihan. Kemudian tidak boleh mencela teman, nanti keyakinan kelasnya adalah menyayangi orang lain. Kemudian contoh, tidak boleh mengobrol sendiri ketika pelajaran, nanti nilai universal dalam keyakinan kelasnya menghormati guru. Jadi dalam keyakinan kelas itu tidak boleh ada kata-kata negatif seperti dilarang atau jangan. Diusahakan adanya adalah kata-kata positif yang sifatnya universal. Nah, kemarin saya menerapkan pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Nah, implementasi keyakinan kelas di kelas saya ada di kelas 8H. Langkah yang pertama sama, saya masuk ke kelas, kemudian saya mengajak diskusi anak didik saya untuk membuat peraturan kelas. Jadi langkah yang pertama kita membuat peraturan kelas. Kemudian setelah peraturan kelas kita diskusikan, kita sepakati bersama, dari peraturan kelas itu kita ubah menjadi keyakinan kelas. Dan pada gambar ini, pada foto ini, saya mengajak anak-anak berdiskusi. Ini merupakan juga implementasi dari keberpihakan kepada murid. Jadi dalam hal ini saya hanya sebagai fasilitator bagi mereka, bukan saya yang menentukan keyakinan kelas itu apa, tapi mereka yang berdiskusi sendiri untuk mencari keyakinan kelas yang mereka inginkan. Di sini ada beberapa anak saya yang berdiskusi. Kemudian singkat cerita, sudah ditemukannya peraturan kelas yang diubah ke keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kemudian setelah itu anak juga yang menempelkan keyakinan kelas kepada dinding informasi di kelas tersebut, sehingga setiap hari mereka melihat keyakinan kelas tersebut. Kemudian dari keyakinan kelas tersebut mereka melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Diharapkan karena ini datang dari kesepakatan mereka pribadi, bukan paksaan dari saya, nanti mereka melaksanakan keyakinan kelas ini dengan ikhlas. Biasanya hal-hal yang datang dari dalam hati itu biasanya nanti akan dilakukan secara sukarela. Beda ketika peraturan yang atau keyakinan yang membimbing saya, mungkin mereka malas melakukannya karena itu bukan dari hati mereka. Tapi di sini saya belajar mereka yang membuat keyakinan sendiri. Harapannya nanti mereka juga akan melakukan keyakinan kelas secara tulus karena mereka sendiri yang membuat. Sesuai dengan perilaku manusia tadi adalah motivasi internal. Diharapkan dengan ini nanti terwujudnya motivasi internal mereka untuk melaksanakan keyakinan kelas dan tumbuhlah budaya positif yang ada di kelas. Di mana 5 kebutuhan dasar manusia ini sebagai acuan kita ketika kita memperlakukan siswa kita. Jadi siswa kita itu bukan robot gitu Bapak Ibu, siswa kita juga manusia seperti kita, di mana kebutuhannya sama kayak kita sebenarnya. Karena sama-sama manusia, kebutuhannya sama kayak kita. Nah, dari beberapa teori dikatakan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kebutuhan kita itu bertahan hidup. Siswa itu nggak mungkin konsen belajar jika mereka nggak punya rumah, jika mereka lapar, atau jika mereka ketakutan diancam oleh orang lain. Itu pasti siswanya nggak akan konsen ketika belajar. Contoh aja ketika mungkin kayak di negeri konflik Palestina yang keselamatannya terganggu, itu siswanya nggak konsen belajar. Jadi bertahan hidup itu ada rumah, makanan, tempat tinggal, keselamatan dan kesehatan. Jika semuanya sudah terpenuhi, kemungkinan siswa kita bisa konsen untuk belajar. Yang kedua, ada namanya kasih sayang. Bentuk kasih sayang kepada siswa adalah gimana caranya dihargai. Kita sering melihat siswa kita yang kayak agak nangis, kayak murung. Salah satunya penyebabnya karena tidak diterima dalam kelompok. Diajukan oleh teman-teman ojo dolanan karo kae. Kalau pergi olahraga nggak pernah pakai minyak wangi, bisa gitu ya. Akhirnya dia merasa saya nggak diterima di kalangan
teman-teman saya yang wangi. Contoh, jadi namanya siswa juga merasa butuh dihargai, butuh dipedulikan. Misal kita sebagai bapak ibu, misal si Nuringan sekarang potongannya bagus sekali ya, sekarang jadi ganteng lah, itu salah satu rasa kasih sayang. Kemudian ada kebutuhan berpuasa, di mana kadang siswa itu pengen didengar, pendapatnya itu pengen didengar. Jadi kadang ada siswa, Pak saya, Pak ini, itu salah satu kebutuhan dari siswa sebagai manusia, yaitu pengen didengar dari kebutuhan berpuasa. Kadang pengen jadi pemimpin kelompok, Pak saya inginnya kalau lomba yang maju ini itu dan lain-lain. Itu salah satu contoh ingin berpuasa, dia ingin mempunyai kuasa atas teman-temannya, pasti ada. Kemudian ada kebebasan, siswa juga ingin bebas memilih pembelajaran yang seperti apa, bebas memilih mencoba hal-hal baru dalam pembelajaran. Terkadang siswa sumpah kalau ceramah terus-menerus gitu kan, kadang siswa itu pengen praktek, kadang siswa pengen belajar di luar kelas, kadang siswa juga pengen mengerjakan tugas tetapi mungkin pengennya dalam bentuk poster, dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, dalam bentuk video TikTok, YouTube dan lain-lain. Itu salah satu indikasi dari keinginan siswa merasa bebas. Kemudian ada kesenangan. Ya namanya manusia butuh kesenangan, kayak kita juga butuh kesenangan. Apa yang dilakukan siswa untuk memenuhi kesenangannya? Biasanya jahil teman. Kalau untuk murid kita yang SMP itu biasanya siswanya suka jahil. Ada yang lempar-lemparan gitu ya, ada yang kursinya diambil, ada yang coret-coret teman. Itu sebenarnya bukan mereka nakal, tetapi mereka ingin melakukan namanya kesenangan. Cuma kadang kesenangannya mengganggu orang lain. Dan ini yang perlu kita bimbing lagi supaya ketika mereka melakukan kesenangan tapi tidak mengganggu orang lain. Sekarang kamu sekojam 10 kali. Nah, itu contoh dari kita sebagai penghukum. Hasilnya apa kalau kita sebagai guru penghukum? Nanti anak itu sakit hati. Mungkin juga anak itu bisa dendam, atau mungkin anak takut ketemu kita karena kita sakit galaknya sampai matanya mau keluar ketika memarahi gitu ya. Diam. Kita sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Nah, kalau ini biasanya yang paling pintar ibu-ibu ini membuat rasa bersalah anak. Misal ada anak yang terlambat atau anak yang mengeluarkan baju misal, loh kamu telah mengecewakan ibu, kok bajunya nggak rapi ya, itu kecewa loh kalau kamu kayak gitu. Ibu rasanya sakit punya murid kayak gitu. Buat rasa bersalah. Biasanya adanya apa? Pokoknya yang mirip seseorang yang akan seperti itu ya. Biasanya adanya itu halus, tubuhnya lesu. Kamu jangan gitu ya. Hasilnya apa? Memang anak itu merasa bersalah. Tapi dari merasa bersalah kadang juga anak merasa gagal menjadi siswa. Kadang saya gagal menjadi siswa, sudah mengecewakan itu. Guruku sampai kecewa. Jadi efeknya apa? Efeknya anak kadang merasa gagal sebagai siswa. Ini juga agak baik karena nanti kalau merasa gagal sebagai siswa, kalau mau berangkat kan jadi, saya jadi anak yang tidak berguna karena sudah tidak membahagiakan ibu guru saya. Kemudian teman. Nah, teman ini biasanya dari guru BK ya, bersifat sebagai partner dari anak. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, ya udah nggak apa-apa. Yang penting jangan terlambat lagi, gitu ya. Demi bapak jangan terlambat lagi, gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Nadanya halus dan akrab. Kalau bahasa tubuh akrab biasanya gitu ya. Ya mungkin dirangkul atau nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa, jangan terlambat lagi. Hasilnya apa? Anak nyaman, tapi kadang ketergantungan dengan sikap guru. Yang lebih parah nanti efeknya apa? Anak akan menyepelekan kita. Dianggapnya kita sebagai teman nantinya akan seenaknya kepada peraturan sekolah. Kemudian posisi yang ketiga, pemantau. Kalau pemantau itu datang karena dia tahu aturan yang sudah ada. Misal, kalau terlambat peraturannya apa? Kalau terlambat peraturannya ngepel masjid, ya sudah, silakan sekarang ngepel masjid. Jadi dia itu nggak tanya alasan dia terlambat, nggak
memberi hukuman juga, tetapi hanya bertanya kalau terlambat peraturannya apa, silakan dijalankan. Jadi dia memantau anak, hanya memantau anak, dia nggak menghukum, nggak memberi nasihat, juga nggak memberi kepedulian. Misal kalau mencontek hukumannya apa, hukumannya bayar 5.000, ya udah bayar, udah bisa seperti itu. Nggak ditanya kenapa nyontek dan lain-lain. Hasilnya apa? Anak merasa tidak nyaman dan merasa diawasi kayak CCTV, merasa terpantau. Nah, yang kelima, posisi sebagai manajer, posisi terakhir. Nah, ini posisi sebagai manajer itu kayak kita mengayomi anak gitu ya, ketika melakukan kesalahan. Misal, kapan kamu meyakininya? Misal, ketika anak membuang sampah sembarangan, kenapa kamu buang sampah sembarangan? Apakah kamu tidak percaya atau tidak yakin ketika membuat keyakinan kelas kita menjadi lebih bersih? Nah, itu contoh dari manajer. Jadi nadanya tulus, kita mendekat ke anak, hasilnya apa? Anak merasa diperhatikan dan membuatnya lebih baik. Dari rasa diperhatikan ini kan dasarnya dari 5 dasar kebutuhan manusia tadi ya, ada rasa diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara kita ketika anak mempunyai masalah. Ada 3 langkah sebenarnya. Yang pertama, menstabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Jadi langkah-langkahnya seperti ini dulu. Misal ada anak yang berantem, kemudian saya memanggil, misal, namanya misal Fahri sini, katanya kamu tadi berantem. Yang pertama saya tanyakan adalah, kenapa kamu Fahri? Gak apa-apa kalau berantem, setiap manusia pasti mempunyai kesalahannya masing-masing. Dari sini Fahri itu mentalnya jadi lebih slow, jadi lebih tenang. Kemudian setelah itu saya menanyakan ke dia, kira-kira kalau kamu berantem pasti ada hal yang ingin, ada alasannya. Misal saya berantem karena mempertahankan harga diri saya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ini namanya tindakan yang salah, validasi. Memang tindakannya salah, tetapi ada dukungan dari kita. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Contoh, misal kalau kamu berantem kan kita sudah sepakat bahwa kita saling menyayangi antar teman. Dari situ kira-kira solusi kamu atas kejadian kamu ini gimana? Ya udah Pak, saya akan minta maaf ke Samsul karena tadi saya sudah memukul Samsul. Jadi solusinya itu datang dari anak itu sendiri. Ketika solusi itu datang dari anak itu sendiri, biasanya dia akan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Di mana restitusi itu adalah kita itu berusaha memahami anak ketika anak itu ada masalah. Dan segitiga restitusi itu ada 3 langkah dalam menangani anak ketika ada masalah. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Di mana langkah menstabilkan identitas itu biasanya kita bertanya kepada anak-anak ketika anak itu berbuat salah. Misal seperti berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian manusia itu tidak ada yang sempurna. Memang kata-kata seperti itu nantinya akan membuat anak itu tidak selalu merasa gagal. Walaupun dia berbuat salah, dia tidak merasa gagal dan patah semangat. Kita harus menstabilkan identitasnya supaya menjadi lebih tenang. Kemudian kalau validasi tindakan yang salah itu biasanya kita harus memvalidasi kesalahannya terlebih dahulu. Misal, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Jadi kita tanyakan, kita tidak semata-mata menghukum gitu ya. Misal, kamu pasti salah, apa yang kamu lakukan itu salah, tetapi kita harus bertanya, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan kesalahan tersebut. Ketika kita menanyakan hal tersebut, biasanya anak itu akan menceritakan alasan kenapa dia melakukan hal tersebut, dan di sini anak juga merasa tidak dihukum atau tidak dijudgement menjadi orang yang salah. Selain itu juga ada kata-kata misal itu sikap yang bagus, tapi harus ada sikap lain yang ditambah sedikit.
kita berusaha memvalidasi kesalahannya, tetapi kita harus menanyakan alasan kenapa anak melakukan hal tersebut. Jadi dari pertanyaan seperti itu biasanya anak-anak nanti akan merasa dekat, akan merasa kita itu peduli, kita itu tidak menyalahkan, tetapi kita peduli terhadap apa yang dilakukan. Kemudian yang ketiga biasanya ada menanyakan keyakinan, di mana apa yang pertanyaan yang biasanya kita lontarkan adalah apa yang telah kita yakini bersama. Kemudian ada kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi kita bertanya kepada anak yang melakukan kesalahan, nanti kita bertanya kira-kira yang kamu yakini bersama itu apa sih. Biasanya kan anak bertanya, anak menjawab, saya meyakini bahwa tanggung jawab adalah hal yang utama. Nah, ketika anak itu menjawab seperti itu berarti keluar dari dalam hati anak tersebut. Jadi ada kesadaran tersendiri. Jadi dalam segitiga restitusi ini harapannya kita bisa menstabilkan identitas anak. Kemudian ketika anak bersalah kita tahu alasannya dan dia tidak merasa gagal. Setelah itu kita mendorong anak itu untuk mencari solusi atas apa kesalahan yang telah dilakukan. Nah, kemarin saya mengimplementasikan penerapan segitiga restitusi. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya implementasikan kepada anak yang mencontek. Jadi bisa dilihat di sini ya Bapak Ibu, ini ada guru kita yang mencontek. Kemudian saya panggil anak itu untuk menemui saya untuk melakukan segitiga restitusi. Ya walaupun suaranya agak kurang terdengar sedikit ya. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah bertanya, menstabilkan identitas bahwa semua manusia itu pasti melakukan kesalahan, biar anaknya tidak terlalu merasa bersalah dan insecure. Nah, kemudian tindakan yang kedua, saya memvalidasi kesalahannya bahwa mencontek itu adalah hal yang tidak baik. Jadi seperti itu. Terus saya bertanya alasan kepada murid saya ini, kenapa kok bisa mencontek? Akhirnya dia menceritakan bahwa tadi malamnya itu dia begadang sampai malam, akhirnya tidak belajar. Jadi ada alasan tersendiri sehingga dia merasa nyaman. Nah, setelah ada alasan dari anak tersebut, kemudian saya menanyakan keyakinan kelas kepada murid saya ini. Jadi saya menanyakan keyakinan kelas apa sih yang kamu langgar, ternyata kejujuran. Jawabannya kejujuran. Kemudian setelah dia tahu keyakinan apa yang dilanggar, saya bertanya solusi apa ketika kamu melanggar keyakinan yang telah kita sepakati. Dari situ nanti anak akan memberikan solusinya tersendiri. Di sini contohnya nantinya akan belajar ketika mau ulangan dan tidak bermain HP. Jadi itu kan anak mempunyai solusi-solusi tersendiri. Akhirnya dia menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi, bukan solusi dari saya yang mungkin kalau solusi dari saya anak akan merasa dipaksa. Ini beberapa tanggapan dari saya yang telah saya lakukan seketika restitusi dan memberikan solusi atas kesalahan saya. Terima kasih Pak Mundi. Nah ini kemudian saya juga menerapkannya tidak hanya sekali ya Bapak Ibu. Saya menerapkannya 2 kali. Yang kedua Nah, dari kesimpulan ini bahwa budaya positif merupakan usaha di mana kita sebagai guru bisa membuat sekolah menjadi tempat yang nyaman, menyenangkan, sehingga murid dapat melakukan kemampuan yang dimilikinya secara optimal melalui tadi kebutuhan dasar kita sebagai guru dan lain-lain. Nah, ada sedikit pantun dari saya Bapak Ibu untuk menutup diseminasi hari ini. Nanti ngomong cakep gitu ya, saya baru cakep, yang cakep pantunnya maksudnya gitu ya. Panda hobi makan bambu, pandanya minta dipangku, mau bilang terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah mendengarkan presentasiku. Sekian, terima kasih diseminasi dari saya tentang budaya positif di sekolah.
Kalau ada yang salah dari tutur kata, saya minta maaf yang sebenar-benarnya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mardika Raffi. Saya rekan dari Ibu Yulina, Ibu Siti Priatin, dan Pak Pungki Rudianto, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pemalang. Untuk materi yang sudah disampaikan sangat bermanfaat sekali bagi kami, khususnya saya sebagai guru bimbingan dan konseling, di mana itu bisa sangat kami terapkan dalam membantu siswa menyelesaikan masalah dengan menggunakan restitusi segitiga restitusi yang sudah disampaikan oleh CGP, dan juga apa yang sudah didapatkan bagi saya juga bagaimana saya bisa memposisikan saya sebagai guru. Jadi saya lebih baik itu sebagai posisi kontrol apa itu juga sudah diterangkan, dan itu sangat berguna bagi kami sebagai guru dan khususnya guru BK dalam menyelesaikan masalah. Tetap semangat, sukses selalu, dan semoga ke depan berjalan lancar dan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini nanti jadwalnya kita adalah mencoba membuat namanya keyakinan kelas. Amin. Ya. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang nanti kita sepakati bersama. Itu kurang Pak. Gimana sih Pak? Kira-kira peraturan kelas yang kalian inginkan itu yang seperti apa? Misal larang merokok bos, gitu ya, peraturan. Nah, coba kalian apa? Kira-kira pengennya kelas itu peraturannya apa? Dilarang. Fasilitas. Terus apa lagi? Kira-kira apa lagi? Untuk kelas kalian sendiri, jangan membuat sampah. Oke, apa lagi? Kira-kira apa lagi yang bikin kalian nyaman? Ya, jangan memakai kacamata hitam mungkin ya. Apalagi kira-kira yang membuat kalian nyaman di kelas? Jangan pakai masker. Kira-kira kenapa pakai masker? Ya kalau ini salah dibatuk ya nggak apa-apa. Dia apa lagi? Jangan pakai topi. Ini dia polisi. Pakai topi. Lagi. Yang nyaman. Minum boleh apa nggak minum? Boleh. Dilarang apa? Ya. Make up. Oke, dilarang make up. Dilarang berlebihan. Make up berlebihan. Itu aja. Mencela teman boleh pakai? Boleh. Apa?
mungkin nanti kita sepakati bersama, dan kalau ada yang melanggar berarti dia tidak tidak menjalankan kesepakatan bersama. Ya, dari peraturan kelas nanti kita membuat namanya keyakinan kelas. Contoh, kalau dilarang merusak fasilitas umum berarti orangnya apa? Orangnya itu tertib apa enggak tertib? Tertib, berarti nanti keyakinan kelasnya ada. Jangan membuang sampah di laci, berarti orangnya bersih apa enggak? Pak, belakang Pak. Berarti nanti menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Paham ya dari ini ya? Ini kan aturannya, nanti keyakinan kelasnya itu nggak boleh pakai kata dilarang, tapi pakai kata tertib, menjaga kebersihan. Nah, sekarang kira-kira apa aja kalian tulis? Nah, meja satu. Nanti ditempel di depan keyakinan kelas yang kalian ingat. Misal tadi menjaga kebersihan. Kalau enggak datang tepat waktu. Atau kertas dulu. Mau kelasnya nggak apa-apa. Ya, masih banyak ini. Kalau ada yang bisa, ya yang di atas pink nggak? Ah, ambil. Nggak bisa. Hah? Keyakinan kelas. Satu aja, nggak usah banyak-banyak ya. Satu doang, nggak usah banyak-banyak. Yang rapi ya, biar nyukup. Satu doang. Tak usah banyak-banyak. Cheese dong, cheese. Silakan ditempel aja. Ada menghargai teman, ada apa ini? Dan seperti ini kan? Rafa ganteng. Ya. Ya. Aduh. Yo, Silakan ditempel di situ. Ini ya. Tempelnya. Ada lagi? Masih ada yang mau ditambah? Untuk keyakinan kelas kita. Jadi saya bacakan juga ya. Ada
Kemudian ada teman kalian yang saya mau tidak ada anak yang bermain bola di kelas. Berarti ini kelasnya tertib gitu ya. Kelasnya tertib. Kemudian dilarang main bola di kelas sama jaga kebersihan kelas. Berarti ini tentang kebersihan. Kemudian disiplin berangkat sekolah tepat waktu. Berarti nilai kelasnya adalah Yo, masih bawa itu. disiplin. Satu saja. Ayo. Ki, Jadi sudah yang capek gini. pertama ada tertib. Yang kedua ada disiplin. Yang ketiga ada menghargai orang lain. Kemudian menghargai guru sama ya, menjaga fasilitas kelas dengan baik. Ini juga masuknya tertib ya. Tertib. Kemudian ini apa ini? Tidak ingin kelas kotor, tidak biar kelihatan bagus, tapi tenang menyala apa Ramah kandang. Ini sama ya, ini tertib, kebersihan. Mungkin tambah kerapian, menjaga kerapian. Ki, duduk sedikit. Kemudian dilarang membuli teman, dilarang merusak fasilitas kelas sama ya, tertib sama menghargai orang lain. Tidak boleh mengejek nama orang tua teman, menghargai orang lain. Ini masih musim ngejek-ngejek nama orang tua. Ya kalau nanti nama kalian diajak oleh teman anak kalian, besok ya mungkin harus piket tepat waktu. Ini juga disiplin. Dan kalau disuruh piket jangan menolak agar pelajar ini harus disiplin. Disiplin ya. Arya udah bikin dia rali. Menghargai, menjaga kebersihan, hingga boleh mengenal orang tua sudah menjaga kebersihan kelas dan tidak membuang sampah sembarangan. Pertama, menjaga kerapian, menghargai teman, menghormati guru, sopan, dilarang memperoleh tembok, menghormati sesama teman, sholat tepat waktu dan mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi dari sini kita menilai bahwa poin yang pertama harus tertib, harus disiplin, harus menghargai orang lain, menjaga kerapian, dan yang terakhir tadi ada sopan. Nah, kira-kira ini sepakat nggak buat keyakinan kelas di kelas Jadi kalau ada orang yang melanggar, berarti dia sudah melanggar kesepakatan bersama tentang keyakinan kelas. Yang pertama harus tertib. Tertib itu banyak, mungkin pakaiannya, mungkin tidak merusak lingkungan, atau mungkin yang lainnya. Kemudian ada disiplin. Disiplin itu biasanya kalau masuk kelas ya jam 7. Kalau dari kantin ya telat-telatnya paling 10 menit ya. Tidak usah molor setengah jam. Bila kalian makan bakso satu apa enggak. Gitu ya. Kemudian menghargai orang lain ini juga penting. Menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu menghargai teman. Kadang ada teman yang kita apa namanya? Kita cela, niatnya kita guyon, ternyata teman itu Kevin. Nanti bawa tas kita loh. Tapi kita juga sebagai orang jangan berat. Yang penting biasanya kita itu kalau baper kalau membicarakan orang tua. Tukang Pak. Jadi jangan mencela tentang masalah orang tua. Dua biasanya penampilan, yang ketiga biasanya ekonomi. Nah, oke, ini adalah keyakinan kelas yang kalian bikin. Jadi keyakinan kelas ini kalian bikin dari sebuah anggota kelas itu ya. Yang pertama, teman kamu ada yang menghargai dan menghormati teman. Kemudian dilarang main bola di kelas. Ini siapa yang main bola di kelas? Kayaknya kalian cuma berapa biji doang yang main bola di kelas. Ini Pak, Kalau main bola di kelas resikonya apa? Satu, kakaknya bisa. Kemudian ada lagi nilai kelasnya disiplin, menjaga kerapian. Kita sebagai siswa juga melakukan sekolah untuk menjaga kerapian. Biasanya ini ada anak yang bertanya, kenapa kok kalau sekolah nggak boleh rambut panjang?
Padahal rambut panjang dan rambut pendek itu tidak mempengaruhi kepintaran seseorang, benar ya? Tapi dengan kalian mengikuti aturan sekolah, disiplin terhadap aturan sekolah, berarti nanti kalian terbiasa disiplin ketika masuk dunia pekerjaan. Karena disiplin itu kunci. Sekolah saja harus disiplin. Bukan berarti kalau rambut pendek bisa rambut panjang Dijembak. seperti yang ketika kita lihat juga di tadi. Matiin kita tuh. Dia menjaga ketertiban kelas. Kemudian ada dilarang membeli, tidak boleh mengejek, menjaga kebersihan dan lain-lain. Dari semua ini saya simpulkan bahwa kelas kita itu keyakinannya adalah tertib, disiplin, menghargai orang lain, kerapian dan sopan. Nah, saya harap keyakinan kelas yang kita sepakati bersama nantinya bisa kita jalankan dengan baik. Supaya apa tujuannya? Supaya kelas kita menjadi nyaman. Ketika kelas kita nyaman, belajarnya jadi lebih enak. Nah, pesan Pak Puki satu, yang paling penting sebenarnya dari semua ini adalah menghargai orang lain. Ketika kamu menghargai orang lain, kamu akan jadi orang yang disiplin, kamu akan menjaga kerapian, kamu akan bersikap sopan. Contoh menghargai itu kalau ada yang pelajaran, misal kalau ada teman yang sedang mendengarkan pelajaran, kamu nggak usah berisik. Kalau kamu berisik berarti kamu nggak menghargai temanmu yang sedang berusaha untuk belajar. Kalau kamu antri juga nanti suatu saat di mana antri dengan tidak mencerobot antrian orang lain, berarti kamu harus disiplin, datangnya harus lebih. Kayak di Australia, fakta aja di Australia, anak SD itu nggak diajarin matematika, nggak diajarin baca tulis, yang diajarin pertama apa? Bisa mengantri. Karena kalau orang bisa mengantri, yang pasti satu menghargai orang lain, yang kedua disiplin, yang ketiga tidak mengambil hak orang lain. Itu bisa dilihat dari cara orang mengantri. Kalau kalian tidak mau mengantri, berarti kalian masih tidak bisa menerapkan nilai-nilai tersebut. Begitu ya. Ya, kira-kira ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih untuk hari ini dan terima kasih untuk membuat keyakinan kelas kita bersama. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak. Tadi Iya. Bapak manggil saya ke sini ya? Iya, waalaikumsalam. Iya, Mai. Tadi Pak Pungki manggil kamu ke sini untuk meminta Pak Pungki. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa Pak Pungki manggil ke sini? Tahu. Tadi aku Oh iya, tadi kamu nyontek ya pas ulangannya Pak Pungki ya. Iya, Mai, nggak apa-apa karena memang semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Jadi kira-kira kamu tadi kesalahannya apa? Kira-kira kalau mencontek itu perbuatan yang baik atau buruk? Bukan perbuatan yang buruk ya. Iya, kalau Pak Pungki boleh tahu kenapa alasan main contek, padahal kalau ulangan Pak Pungki sering tahunya main itu jarang mencontek. soalnya semalam saya nggak sempat belajar kalau main HP sampai malam. Oh, main HP sampai malam ya, jadi lupa belajar. Iya. Jadi kalau ulangan nggak ada persiapan ya. Kira-kira itu baik apa enggak nih untuk kamu? Nggak baik Pak. Nggak baik ya. Kira-kira kalau mencontek itu melanggar keyakinan kelas kita yang telah disepakati apa belum nih? Udah melanggar kejujuran. Kalau mencontek itu kan salah satu perbuatan yang tidak jujur. Lagi-lagi untuk menebus kesalahan yang mencontek, perubahan apa yang akan dilakukan ke depannya? Kalau ada ulangan, Hmm. belajar, Terus, nggak main HP sampai malam lagi. nah terus, Terus ya udah. Yang penting itu ya. Nanti kalau ada ulangan kamu belajar, nggak main HP, sehingga kalau ada ulangan sudah siap dan
kasih kepada Pak Pungki karena tidak langsung menghukum saya, melainkan beliau memberikan bimbingan dan nasihat kepada saya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dan memberikan solusi atas kesalahan saya. Terima kasih Pak Pungki. Karena untuk pelajaran dari ini kita mencatat dulu ya materi IPS yang akan kita pelajari hari ini. Assalamualaikum Pak, maaf saya terlambat. Najwa kenapa terlambat? Sarapan dulu. Ya, teman-teman yang lain nggak pada terlambat. Maaf. Nah, udah, kamu duduk aja dulu ya. Assalamualaikum Pak, dulu aku panggil saya. Oh iya Najwa, silakan duduk dulu. Baik Pak. Ya. Ya, tadi Bapak minta teman untuk menyampaikan ke kamu, memanggil kamu ke sini. Gimana Najwa kabarnya hari ini? Baik Pak. Kabarnya baik ya. Kira-kira Najwa tahu nggak kenapa Pak Pungki panggil ke sini untuk menghadap Pak Pungki? Tahu Pak, karena tadi pagi saya melakukan kesalahan, saya telat. Bapak, soalnya biasa kalau manusia itu sering melakukan kesalahan dan kesalahan kamu juga sering dilakukan oleh teman-teman lain. Jadi kamu jangan terlalu bersedih ya. Iya Pak. Pungki yakin kalau Najwa itu melakukan kesalahan terlambat itu pasti ada alasannya. Kalau Pak Pungki boleh tahu kira-kira alasannya apa aja bisa datang ke kelas terlambat. Apalagi kayaknya kalau pelajaran Pak Pungki sering terlambat datang ke kelas. Karena sarapan Pak. Sarapan ya? Emang kira-kira sarapannya nggak di rumah apa aja? Enggak Pak, sarapannya di sekolah, beli dulu di kantin. Oh di kantin, pantesan ya kalau masuk ke sekolah telat, masuk ke kelas telat karena jadi sarapan dulu di kantin. Yaudah, gini saya kira-kira menurut Najwa itu melanggar kesepakatan kelas kita yang apa? Ya Pak, saya melanggar kesepakatan kelas disiplin. Yaudah, nggak apa-apa. Nah kira-kira untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, solusinya apa supaya kalau datang ke sekolah tidak terlambat lagi? Ya Pak, nanti saya mencoba untuk sarapan di rumah biar sekolah tidak terlambat. Ya itu merupakan pilihan yang tepat ya Jaya. Jadi nanti kalau kamu sarapan di rumah aja, jadi kan waktunya sisa. Jadi kalau ke sekolah bisa langsung masuk ke kelas. Kira-kira itu mau dimulai kapan Jaya? Insya Allah saya lakukan besok Pak. Terima kasih ya Jaya. Semoga besok sudah tidak terlambat lagi gara-gara sarapan. Kamu juga berharap kamu bisa berlaku di sini. Ya Pak, terima kasih ya. Saya berterima kasih kepada Pak Pungki. Saya merasa lebih baik dan saya tidak ingin mengulanginya lagi. Terima kasih Pak Pungki.